setiap muslim diperintahkan untuk melawan keburukan dan kejahatan dengan sebuah kebaikan tentunya. Ya toh? Sebagaimana dokter melawan penyakit dengan apa? Obat-obatan. Ya kan? Dan orang beriman disuruh untuk memperbaiki dirinya dengan apa? 2 langkah. Yang pertama, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang kedua, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, seorang karyawan atau pekerja muslim ketika merasa mendapat perlakuan tidak wajar atau dizalimi, maka jangan lantas membuat makar atau balas dendam, baik kepada pribadi, perusahaan, ataupun lembaga untuk merusak reputasi contohnya dan masa depan pribadi, perusahaan, atau instansi tersebut. Jangan. Bahkan seharusnya keburukan harus ditolak dengan kebaikan. Kezaliman harus dibalas dengan keadilan. Dan kesejahteraan harus dibalas dengan kebajikan. Prinsip ini benar-benar ada di dalam Al-Quran. Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kata Allah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, kata Allah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka tiba-tiba orang yang di antara kalian dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Nah, ini ayat mengajarkan prinsip bahwa keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Kezaliman harus dibalas dengan keadilan. Kejahatan harus dibalas dengan kebajikan. Nah, itu surat Fussilat ayat 34. Kemudian seorang muslim, baik pengusaha, majikan, buruh, atau karyawan pun diperintahkan memperbaiki lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitarnya pada 4 perkara yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, keempat perkara itu terhimpun pada firman Allah. Nah, ini kita sudah menghafal ayatnya dan surahnya. Surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu apa? Iman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan Imam As-Syafi'i berkata, seandainya semua manusia mau memperhatikan surah Al-Asr itu, niscaya cukup baginya sebagai hujjah. Atas apa? Atas perilaku-perilaku buruk yang terjadi. Dan bagaimana solusi membalasnya. Setiap muslim, baik majikan ataupun karyawan, dalam menjalankan tugas-tugasnya pasti menghadapi ujian dan cobaan, ya toh? Bahkan seringkali itu ia mendapat perlakuan yang tidak senonoh, kasar dan zalim. Dan seorang muslim saat menghadapi cobaan, apapun itu bentuknya, yang dibutuhkan hanyalah kesabaran dan berhati lapang untuk bisa memaafkan orang lain, termasuk bersabar dan berlapang dada atas gangguan dan perkataan jelek
yang didapat dari majikan atau teman-teman kerja kita. Sebab sabar dan berlapang dada akan menjadi batu ujian untuk menuju jenjang karir yang lebih tinggi daripada yang sekarang, dan derajat lebih mulia daripada yang sekarang. Sebagaimana Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ketika mereka bersabar, kata Allah, dalam menegakkan kebenaran, mereka akan sukses. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar merenungi, meyakini ayat-ayat kami, kata Allah. Surah As-Sajdah ayat 24. Maka seorang pekerja muslim harus bersabar, harus bersikap lapang dada dan bermurah hati, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis. Jangan terlalu kaku. Hati harus harmonis. Tabassumuka fi wajhi ahlika sadaqah. Bila perlu senyumi yang berbuat jahat kepada kita, karena senyum itu pun sedekah dan ibadah. Dan hendaknya dengan tulus menunaikan perintah atasan kita selagi tidak menjuru kepada maksiat. Kalau atasan atau majikan menyuruh kepada maksiat, beda perkara kita. Justru kita harus menentangnya. Karena tidak ada ketaatan dalam menuruti maksiat. Apalagi di sini atasan atau majikan menyuruh kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, maka tidak ada alasan baginya atau bagi kita berberat hati di dalam melaksanakan perintah dan amanah tersebut.